Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, saat ini saya sebagai speaker kedua, presenter kedua, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tema kita yang tadi sudah diberikan atau diutarakan oleh Pak Roni, yang mana pada hari ini agenda kita adalah kita akan pertama-tama kita akan melihat tipe infrastruktur jaringan dari sebuah perusahaan, lalu kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi pada IT infra kita sebelum dan sesudah terjadinya pandemi ini. Berikutnya kita juga akan melihat skenario secara nyata yang berkaitan dengan WFH atau work from home, dan juga solusi apa yang memungkinkan kita untuk bisa menjaga karyawan yang melakukan WFH itu supaya tetap bisa bekerja secara optimal. Untuk skenarionya dan juga pada topik ini ada beberapa part yang akan kita utarakan dalam skenario ini. Yang pertama ada VPN capacity planning dan juga traffic manajemennya. Yang kedua, ada Network Security Management dan BYOD atau Bring Your Own Device Execution. Yang ketiga, ada Remote Configuration dan Compliance Management. Yang keempat, ada In-House Application Management. Lalu, pada akhir sesi nanti, kita akan memberikan uraian singkat tentang solusi ITOM yang dimiliki oleh Manage Engine. Bagaimana solusi ini dapat menolong kita dalam melakukan manajemen jaringan untuk karyawan yang bekerja di luar kantor atau saat ini bisa kita sebut dengan WFH atau work from home. Jadi untuk pengenalannya, ini adalah contoh infrastruktur dari sebuah perusahaan, infrastruktur jaringan dari sebuah perusahaan yang terdiri dari mulai ada router yang terkoneksi ke internet atau biasa kita sebut mungkin ISP, kita juga bisa terkoneksi ke cloud infrastructure kalau kita menggunakan environment cloud, lalu terkoneksi juga dengan WAN yang berarti kita bisa memiliki koneksi dengan cabang-cabang kita. Lalu ada firewall juga, ada firewall yang menjadi pintu gerbang supaya apa istilahnya ada penjaga untuk jaringan yang keluar dan yang masuk. Lalu ada juga multiple endpoint device, jadi kita bisa lihat untuk end device-nya ada beberapa contoh. Di sini ada mungkin smartphone, ada mungkin desktop, ada mungkin laptop. Itu kita bisa masukkan juga ke dalam end device. Lalu ada juga server seperti server email, server web, server FTP, proxy, file server, database server, DNS server, termasuk Active Directory server. Jadi sebelum terjadi pandemi, seorang IT admin memiliki complete control, yang berarti adalah seorang IT admin memiliki kontrol penuh pada perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan di kantor tersebut. Jadi kita juga bisa melihat di sini si IT admin itu bisa melihat kapasitas dari bandwidth. Jadi si IT admin ini bisa melihat ketersediaan bandwidth, lalu bisa juga melihat ancaman keamanan baik dari luar ataupun mungkin bisa jadi dari dalam. Lalu si IT admin juga bisa memiliki kontrol penuh terhadap endpoint device yang ada di lingkup network perusahaan seperti PC ataupun laptop. Pokoknya perangkat-perangkat yang masih ada di dalam satu jaringan perusahaan. Lalu
seorang IT admin juga memiliki kontrol untuk employee internet access. Nah, ini yang penting. Jadi si IT admin bisa melakukan kontrol, bisa melakukan manajerial untuk akses internet bagi karyawan-karyawan yang ada pada lingkup network tersebut. Karena ya IT admin bisa langsung in charge, bisa langsung melakukan konfigurasi pada perangkat yang ada di kantor tersebut. Termasuk juga bisa mengecek atau melakukan kontrol untuk regulasi compliance. Compliance di sini ya seperti yang kita kenal, dia ada memiliki beberapa compliance, misal untuk network ada compliance seperti HIPAA, SOX, ISO, dan lain-lain. Dan juga IT admin pasti memiliki kontrol penuh terhadap network device seperti router, switch, firewall, access point, dan lain-lain. Oke, sekarang apa yang berubah dari yang sebelum pandemi ke setelah pandemi? Seperti yang kita ketahui, dengan pandemi yang ada saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, demi protokol kesehatan, sebuah perusahaan mau tidak mau harus membuat kebijakan untuk para karyawan untuk bisa bekerja di luar kantor, atau mungkin bisa kita bilang WFH, work from home, atau bekerja di rumah. Karena apa? Untuk alasan kesehatan. Itulah yang berubah dari karyawan yang sebelumnya berkumpul dan ada di dalam kantor, sekarang di kantor bisa dikatakan hampir mungkin hanya sebagian kecil karyawan yang bekerja di kantor dan sebagian besar akan bekerja di rumah. Nah, apa efek samping atau dampak dari perubahan ini? Perubahan ini dampaknya adalah karyawan yang bekerja dari rumah, WFH atau by remote, itu kehilangan perlindungan yang mereka dapatkan pada jaringan kantor. Karena mereka sekarang berada di luar jaringan kantor yang jelas. Jadi tidak hanya itu, admin IT pun juga akan mengalami kesulitan untuk mengelola infrastruktur IT mereka. Kenapa? Ya, karena tadi perangkatnya juga tidak ada di jaringan kantor, yang pasti. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah di sini ada hacker atau biasa kita sebut peretas. Peretas dapat menghujani karyawan yang bekerja secara work from home untuk menyusup melalui akses yang dilakukan oleh si karyawan tersebut untuk mengambil data penting yang ada di sebuah perusahaan. Itu ancaman pertama. Lalu yang kedua, efek samping dari WFH ini antara lain adalah karyawan yang bekerja by remote itu kebanyakan kurang bisa efisien dalam melakukan pekerjaan mereka, karena mereka otomatis apabila ingin mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di dalam kantor mereka akan menggunakan namanya VPN. Nah, biasanya yang mungkin VPN kita pakai hanya untuk kebutuhan internal, hanya untuk akses-akses tertentu, sekarang 90% karyawan akan menggunakan VPN untuk melakukan pekerjaannya. Nah, apa dampaknya? Dampaknya di sini adalah slow connectivity atau koneksinya menjadi lambat karena koneksi VPN ini mengalami lonjakan yang besar secara tiba-tiba. Dan ini belum semuanya. IT admin sekarang pertanyaannya adalah apakah si IT admin itu memiliki kontrol untuk semuanya. Jadi di sini ada tantangan. Tantangannya adalah kita bisa melihat tantangan di sini ada insufficient VPN bandwidth, yang berarti bandwidthnya yang dulu kita alokasikan untuk VPN itu yang dulunya cukup sekarang menjadi tidak cukup. Kenapa? Karena
ya permintaan yang banyak, karena yang dulu pakai cuma 10 orang, 20 orang, sekarang 100-200 orang, yang berarti kapasitas VPN-nya sekarang tidak cukup. Yang kedua, karyawan yang bekerja dari rumah itu rentan sekali terhadap attack, seperti yang tadi saya bilang, karena si karyawan ini tidak ada dalam jaringan kantor, tidak ada perlindungan langsung, misal seperti firewall. Agak jarang di rumah seseorang punya firewall sendiri, itu mungkin hampir tidak ada. Jadi yang ketiga, tantangannya adalah karena karyawan-karyawan yang bekerja di rumah itu banyak, dan biasanya perusahaan hanya menyediakan perangkat-perangkat mobile seperti laptop itu dengan jumlah yang terbatas. Bagaimana sisanya? Sisanya adalah karyawan yang tidak mendapat jatah, tidak mendapat perangkat IT atau perangkat laptop dari kantor, terpaksa harus menggunakan perangkat pribadi mereka untuk melakukan pekerjaan kantor. Nah, lalu yang berikutnya tantangannya adalah ketidakmampuan untuk melacak dan juga mengetahui perubahan konfigurasi dari yang dilakukan pada perangkat yang ada di organisasinya, karena mereka tidak tahu siapa yang mengakses, karena pasti akan menggunakan IP public, secara kasarnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah ada non-compliance, jadi pasti tantangannya adalah perubahan pada compliance security yang beradaptasi dengan kondisi saat ini. Yang terakhir biasanya adalah unsatisfactory application, jadi aplikasi yang mungkin bekerja kurang optimal, yang mengakibatkan seseorang atau karyawan tersebut mengalami penurunan produktivitas. Nah, lalu kita masuk sekarang ke skenario pertama. Skenario pertama adalah kita akan coba ada seorang karyawan yang akan mengerjakan project untuk 30 hari ke depan. Misalnya ada karyawan, entah itu developer kah atau entah itu programmer kah, dia akan melakukan pekerjaan untuk 30 hari ke depan. Nah, sekarang kita lompat juga ke hari pertamanya. Jadi katakan misal Anda bekerja di perusahaan jasa atau yang ada banyak project-project yang dijadwalkan dalam 30 hari ke depan. Karena pergantian organisasi ya yang begitu cepat, begitu rapid, karena pandemi ini akan sulit bagi admin IT untuk memperkirakan bandwidth atau persyaratan kapasitas untuk infrastruktur VPN, karena yang mungkin yang seperti yang tadi dibilang sebelumnya, perangkat VPN-nya bandwidth VPN-nya hanya untuk beberapa employee. Sekarang hampir mostly semua employee akan membutuhkan VPN, dan hampir semua karyawan bekerja menggunakan VPN, yang which is itu akan membuat beban dari VPN tersebut menjadi semakin berat. Hasilnya atau dampaknya adalah karyawan yang bekerja by remote, yang WFH, akan mulai mengeluh. Mungkin hari pertama oke, hari kedua oke, nanti mulai hari ketiga, keempat, karena semakin banyaknya permintaan, semakin tinggi loadnya pada VPN, maka akan mengakibatkan konektivitas yang semakin memburuk dan berakibat pada karyawan yang mulai mengeluh karena mereka tidak dapat memenuhi deadline mereka tidak dapat memenuhi pekerjaan-pekerjaan mereka yang biasa mereka lakukan seperti mereka lakukan di kantor. Nah, tantangan yang pertama adalah insufficient VPN bandwidth yang tidak mencukupi. Hal ini tentu saja akan ada sebuah dampak besar pada produktivitas. Itu sudah pasti, karena karyawan yang bekerja by remote akan berjuang benar-benar
untuk melakukan akses bahkan ke aplikasi-aplikasi bisnis yang mungkin paling simpel, mungkin aplikasi untuk absen, aplikasi untuk input data, untuk mengambil report, dan lain-lain. Dan tidaknya itu, bahkan ketika jam-jam sibuk, misalnya jam-jam orang pada mulai login, mulai bekerja, itu akan mengakibatkan load yang sangat besar, load yang sangat tinggi, sehingga akan membuat koneksinya menjadi sangat lambat. Lalu yang kedua, karyawan jarak jauh atau karyawan yang bekerja by remote tadi juga tidak akan dapat mengatasi masalah pelanggan yang penting, dan karenanya akan mengakibatkan user experience yang menurun atau yang mungkin bisa dikatakan malah menjadi buruk. Lalu tantangan yang ketiga adalah karyawan akan mengalami kesulitan untuk saling melakukan komunikasi satu dengan yang lain, karena insufficient bandwidth tadi, bandwidth yang kurang mencukupi, maka akan terkoneksinya mungkin terputus-putus, mereka akan coba sharing file satu sama lain juga mengalami kendala, maka yang terjadi biasanya akan ada kesalahan data karena mispersepsi atau mungkin bahkan kesalahpahaman interpretasi. Lalu tantangannya keempat adalah pastinya ketika karyawan berjuang untuk melakukan tugas-tugas rutinnya, dihadapkan dengan kondisi environment, kondisi infrastruktur yang ada sekarang, yang koneksinya lambat, yang mungkin sering terjadi putus nyambung koneksinya, maka perusahaan atau mungkin karyawan itu sendiri tidak akan bisa memenuhi service level agreement mereka, dan otomatis akan membuat mungkin citra perusahaan juga akan menurun, dan bisa juga mengurangi pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Hal yang kelima terakhir, tantangannya adalah poor VPN bandwidth. Jadi pastinya karena kapasitas VPN yang tidak optimal, hal itu dapat mengakibatkan biaya tambahan dan pastinya akan melambungkan dana untuk divisi IT-nya sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah memprioritaskan monitoring VPN yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang pertama, jadi Anda perlu melacak IP mana saja yang terhubung ke VPN dan berapa konsumsi bandwidth yang mereka pakai. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih penggunaannya, siapa user mana saja sih yang menggunakan bandwidth secara teratur, secara benar, mana yang tidak benar. Lalu yang kedua, Anda juga perlu memantau pengguna dan Anda perlu melakukan tracking untuk akses VPN ini yang dipakai sama user atau dipakai sama karyawan ini melakukan akses kemana aja. Apakah dia mengakses ke aplikasi-aplikasi kantor atau dia mungkin mengakses aplikasi-aplikasi yang atau situs-situs yang tidak direkomendasikan oleh kantor. Jadi kita bisa tahu juga apakah karyawan ini bekerja dengan baik atau enggak. Yang ketiga, kita juga harus monitoring bandwidth trendnya. Jadi kita akan melihat tren bandwidthnya seperti apa, kapan sih bandwidthnya akan naik, kapan sih bandwidthnya dalam keadaan normal kembali, sehingga kita bisa tahu kita apakah perlu melakukan penambahan bandwidth untuk VPN atau tidak. Lalu yang keempat, Anda harus mencermati juga sesi VPN mana yang sedang aktif, mana yang sedang berjalan. Jadi supaya kita tahu juga, kita bisa monitor karyawan-karyawan mana saja yang memang sedang menggunakan VPN untuk melakukan pekerjaan mereka. Lalu berikutnya, Anda juga pada akhirnya bisa memberikan
keputusan yang matang untuk capacity planning setelah Anda bisa melakukan tracking semua ini. Jadi Anda bisa tahu kapan Anda perlu menambahkan bandwidth, kapan Anda perlu mungkin tidak perlu menambahkan bandwidth, dan juga Anda tahu atau Anda bisa melakukan blocking pada saat itu juga untuk mungkin situs-situs atau aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak dipakai untuk kepentingan perusahaan supaya juga mengurangi load dari bandwidth yang dipakai untuk VPN ini. Lalu skenario kedua adalah ini ada produk rilis atau batch rilis yang mungkin tertunda karena adanya attack. Contoh, katakanlah misal kita bekerja pada sebuah perusahaan mungkin akan memiliki produk yang harus diluncurkan pada tanggal sekian. Tetapi kemudian Anda sekarang menerima beberapa keluhan dari karyawan yang mungkin bekerja by remote yang sedang mempersiapkan untuk launching produk tersebut, dan mereka berkata bahwa mereka tidak dapat mengakses servernya atau tidak dapat mengakses domain atau tidak dapat mengakses aplikasi internal yang berkaitan dengan produk yang akan di launching tadi. Nah, setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan bahwa server maupun mungkin ada domain atau ada aplikasinya ini down karena ada serangan dari hacker atau juga peretas, dan akhirnya dia menuntut uang tebusan supaya virusnya bisa hilang atau serangannya bisa hilang, seperti yang pada kasus seperti ransomware dan lain-lain, yang menuntut tebusan supaya kita mendapatkan kunci untuk bisa menghapus virus tersebut. Nah, tantangannya terhadap serangan yang dilakukan hacker, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar karyawan sebelumnya dilindungi oleh jaringan kantor. Karena mereka ada di wilayah kantor, mereka ada di cakupan network kantor yang memiliki security yang luar biasa secure, seperti yang kita lihat di slide pertama tadi, mulai dari router ada firewall mungkin ada, kalau mungkin ada yang pakai load balancer, ada pakai ya lapis firewall lagi dan lain-lain. Sudah ada policy A, B, C, D, E, sudah tidak boleh akses A, B, C, D, E dan lain-lain. Nah, sekarang setelah karyawan bekerja sebagai WFH atau bekerja dengan WFH, itu sudah tidak ada lagi. Dan mereka sudah berada di jaringan global, jaringan yang luas, yang ya bisa dikatakan liar, jadi banyak sekali ancaman yang ada di luar. Nah, peretas dapat menerobos situasi ini. Jadi mereka, karena mereka tahu karyawan-karyawan yang bekerja dari luar kantor ini adalah target yang mudah, dan mereka dapat secara diam-diam menyusup melalui koneksi jaringan mereka untuk mendapatkan data penting dari perusahaan tersebut. Tren ini terbukti dari statistik yang disediakan dalam slide ini. Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menyarankan untuk pelaku bisnis untuk mempersiapkan ancaman-ancaman untuk keamanan cyber yang baru yang timbul dari adanya pandemi ini. Peneliti Checkpoint ya, pada tahu Checkpoint ini adalah salah satu brand untuk produk security, telah melaporkan peningkatan global dalam email spam bertema COVID atau coronavirus. Upaya phishing juga meningkat lebih dari 600%, 6 kali lipat sejak Maret. Jadi ini yang di research yang dilakukan oleh Barracuda Network. Barracuda Network. Lalu kita akan masuk skenario ketiga. Karena terbatasnya mobile IT atau laptop yang disediakan oleh perusahaan, memaksa karyawan yang lain akan menggunakan perangkat mereka sendiri, atau kita sebut
BYOD, Bring Your Own Device. Nah, mengingat perubahan operasi yang secara tiba-tiba, tidak semua organisasi akan memiliki resource yang cukup untuk perangkat laptop mereka, untuk mengakomodir semua karyawan-karyawan mereka, dan ini ya seperti saya bilang memaksa karyawan untuk pakai perangkat pribadi mereka untuk melakukan aktivitas atau kegiatan kantor. Lalu apa tantangannya kalau kita menggunakan perangkat kita sendiri atau kita menggunakan BYOD, mengadopsi BYOD, seperti yang dibahas sebelumnya, kerja by remote, WFH itu sangat berisiko karena ya kita berada di luar kantor, apalagi dikombinasikan, ditambah dengan kita menggunakan perangkat pribadi kita sendiri untuk melakukan pekerjaan kantor. Perangkat pribadi ini sangat rentan terhadap infiltrasi atau serangan-serangan malware. Kenapa? Ya karena ini laptop pribadi, kita bebas melakukan akses kemana aja because it's our laptop, it's our device. Nah, apabila kita menggunakan perangkat pribadi kita untuk melakukan pekerjaan kantor, yang berarti kita akan menggunakan VPN untuk bisa connect ke jaringan kantor, untuk bisa melakukan koneksi, melakukan akses ke aplikasi-aplikasi yang ada di kantor. Itu adalah celah bagi seorang hacker untuk dapat masuk ke dalam jaringan dan mudah untuk melakukan DDoS. Seperti yang kita ketahui, hacker bisa melakukan semacam injection, dia bisa menanamkan sebuah program, dia bisa menanamkan sebuah script yang apabila dia menemukan host yang diakses, dia akan secara otomatis execute script tersebut yang itu akan sangat berbahaya. Jadi bagaimana kita bisa menghindari masalah ini? Sebagai langkah awal, admin perlu menyadari semua serangan-serangan terbaru, semua attack-attack yang baru, semua virus-virus yang baru yang terjadi belakangan ini, dan juga penting seorang IT admin untuk memberitahu juga kepada karyawan yang menggunakan perangkat BYOD ini mengenai serangan-serangan atau ancaman-ancaman yang ada pada perangkat mereka kalau mereka menggunakan koneksi jaringan publik tadi. Dan seorang IT admin juga harus memberikan edukasi secara terus-menerus supaya si karyawan ini mungkin agar tidak lupa, karena kan kalau mungkin orang IT ya pasti dia akan tahu, dia akan secure, tapi kan kalau orang non IT mungkin pengetahuannya juga kurang begitu dalam, jadi ya mungkin dia asal main aja, asal main klik, connect, buka, dan lain-lain. Namun di luar semua ini, kunci pada keamanan jaringan adalah pemantauan dan perbaikan secara langsung. Jadi begitu ada apa-apa langsung diperbaiki. Nah, solusinya adalah memprioritaskan pada network security analysis dan monitoring. Jadi kita menganalisa keamanan jaringan kita dan juga memonitoring jaringan kita. Memantau infrastruktur keamanan jaringan itu sangat penting, apalagi untuk karyawan yang bekerja by remote saat ini. Nah, pertama yang bisa kita lakukan adalah secara khusus kita harus bisa memonitor infrastruktur VPN dan memastikan VPN Anda dienkripsi. Jadi koneksinya adalah koneksi yang terenkripsi, komunikasi-komunikasi yang terenkripsi. Juga si admin harus bisa memonitor dengan cermat untuk perilaku-perilaku seperti contohnya ada login yang gagal. Karena itu bisa jadi adalah serangan yang dilakukan penjahat cyber untuk masuk. Misalnya penjahat cyber kan pasti dia akan mencoba meretas, yang mencoba login berkali-kali, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, ada sekarang sebagian besar karyawan bekerja dari rumah dan sangat penting untuk memonitoring
lalu lintas atau traffic VPN, dan juga log firewall. Log firewall ini berfungsi untuk mendeteksi serangan dan virus. Penting juga untuk mengidentifikasi perangkat yang spesifik mana yang telah terinfeksi dan juga dari mana serangan itu dimulai. Jadi event-event itu akan bisa dilihat dari log. Jadi dari log firewall itu kita bisa tahu, oh ada akses dari mana, IP berapa, lalu serangannya berupa apa, misal dia ping, DDoS, atau apa, itu kita bisa lihat dari lognya. Lalu kita lanjut ke Network Behavior Analysis. Network Behavior Analysis atau NBA adalah tentang memonitor traffic dan juga mencatat tindakan yang tidak biasa, yang aneh, yang jarang ditemui. Dan ini jauh lebih advance dari cuma kita melihat log. Misalnya ada perangkat khusus dari karyawan yang bekerja by remote, terlihat terus-menerus nih, secara terus-menerus melakukan upload file tertentu ke arah server tertentu. Dan filenya itu sama, terus diupload. Kalau kita melihat dari log, itu adalah perilaku yang normal. Seseorang melakukan upload, ya itu adalah log. Jadi aktivitasnya terekam. Tapi NBA ini, dia akan mendeteksi aktivitas upload tersebut adalah aktivitas yang normal atau tidak normal. Jadi dari NBA ini dia bisa menganalisa atau memberikan semacam rekomendasi bahwa ini kemungkinan ada attack karena dilihat bahwa perilaku ini tidak wajar, kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya adalah mengatur threshold atau ambang batas untuk event-event tertentu pada jaringan. Jadi untuk event-event juga security kita bisa setting ambang batas. Jadi betapapun kuatnya keamanan VPN Anda, betapapun advance-nya, akan selalu ada kemungkinan atau akan selalu ada celah bagi hacker untuk bisa mencoba untuk meretas, mencoba untuk melakukan attack ke jaringan kita. Nah, salah satu caranya supaya kita bisa melindungi diri kita sendiri atau environment kita adalah dengan memberikan threshold tadi. Jadi supaya misal ada perilaku yang aneh, ada misalnya kita lihat kok orang ini gagal login tapi dalam 1 menit kok bisa sampai 30 kali, itu nggak wajar dong. Jadi si perangkat itu akan memberikan alert supaya si admin juga tahu, karena admin IT tidak akan selamanya akan akan memantau, pantengin terus log yang ada, log yang terjadi secara berurutan. Nah, fungsi alert ini adalah mungkin ketika IT admin sedang melakukan job yang lain, begitu ada serangan, sistem ngasih tahu, oh, hey IT admin, ini ada ancaman serangan loh dari device ini, kurang lebih seperti itu. Jadi admin juga bisa lebih aware dan bisa langsung menerapkan langkah, apakah misal akan memutus layanan VPN-nya sementara atau mungkin cut off dulu dan lain-lain. Lalu berikutnya kita akan melihat untuk user activity monitoring. Jadi dengan karyawan jarak jauh dan juga karyawan yang bekerja by remote, apalagi menggunakan perangkat mereka masing-masing, BYOD, admin IT perlu secara terus-menerus memantau aktivitas pengguna secara real time kalau bisa. Yang supaya kita bisa melihat si user ini melakukan akses kemana saja sih, perangkat aplikasi apa aja sih yang mereka pakai atau yang mereka unduh, yang mereka upload, itu perlu kita pantau supaya kita ada tracing juga kalau misal ada apa-apa. Lalu yang terakhir ada forensic log analysis. Ada yang mengatakan bahwa sejarah adalah guru yang terbaik, atau pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan disinilah analisis log forensik bekerja.
peretas pasti memiliki atau hacker pasti memiliki pola-pola yang biasa dilakukan untuk mereka dalam melakukan attack, dalam mereka melakukan serangan. Jika pola itu kita coba terjemahkan, kita coba rekayasa ulang, Anda akan dapat mengidentifikasi apakah ada serangan atau enggak di masa depan nanti, karena kita sudah punya simulasinya, karena kita sudah tahu patternnya, cara kerjanya kita sudah tahu. Oleh karena itu, dengan kombinasi dari log yang ada di firewall, lalu ada analisis perilaku jaringan tadi, network behavior analysis, dan juga analisis keamanan, VPN, dan juga alert tadi, Anda dapat menjalankan metode BYOD, Bring Your Own Device, dengan aman untuk karyawan-karyawan yang bekerja jarak jauh. Jadi, lubangnya sudah tertutupi dengan kita melakukan monitoring perangkat-perangkat mana saja dari luar yang dipakai karyawan untuk mengakses ke dalam jaringan kantor. Kita dapat monitoring, kita tahu, kita pantau, kita telaah, jadi kita bisa tahu apakah ada ancaman atau tidak, dan kita bisa melakukan langsung remediation, kita bisa melakukan langsung perubahan atau penanganan secara langsung ketika ada masalah terdeteksi. Lalu kita lanjut ke skenario berikutnya, adalah manajemen jaringan jarak jauh. Bagaimana kita manajemen jaringan jarak jauh karena tidak tersedianya sumber daya. Jadi kita akan melihat bagaimana seorang IT admin bisa melakukan konfigurasi untuk perangkat-perangkat jarak jauh, namun dengan kondisi yang ada saat ini. Dampak pandemi ini tidak hanya terjadi di salah satu daerah, tidak hanya terjadi di salah satu negara, seluruh dunia mengalami pandemi ini. Indonesia, Asia, lalu Eropa, Asia Pasifik, Amerika, dan lain-lain, semuanya terdampak oleh pandemi ini. Di beberapa bagian demografis, pandemi ini sudah mulai menurun, bahkan ada yang sudah bisa dikatakan completely healed, atau sudah sembuh, atau sudah pandemi ini sudah berakhir. Namun di beberapa daerah justru baru akan mencapai puncaknya. Nah, dengan skenario ini, contoh Anda bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang kantornya atau yang pusatnya mungkin global, yang berada di berbagai negara. Untuk adopsi WFH-nya pun pasti akan berbeda-beda tergantung dari regulasi setiap daerah maupun setiap negara. Dengan mengingat kondisi seperti itu, bisa jadi ada beberapa lokasi-lokasi yang tidak memiliki admin IT yang in charge atau yang ada di lokasi itu. Contoh, misal kantor pusat Anda berada di New York, di mana admin IT sedang tidak tersedia di tempat karena daerah di tempat daerahnya sedang ada lockdown. Tapi ada kebutuhan nih untuk yang mendesak, misalnya untuk membuat perubahan policy atau perubahan konfigurasi pada perangkat yang ada di kantor pusat di New York tadi. Tetapi tidak ada admin yang dapat berangkat ke kantor atau berangkat ke New York karena lockdown tadi. Nah, tantangannya bagaimana? Di sini tantangannya adalah ketidakmampuan untuk melacak dan membuka konfigurasi dari lokasi di luar kantor. Nah, jadi tantangan pertama, ketidakmampuan untuk melacak dan mengubah konfigurasi. Lalu konsekuensinya adalah karena berbagai lokasi kantor yang bekerja itu menerapkan model-model yang berbeda tergantung dengan daerahnya, seperti mungkin ada kantor cabang di Jakarta, ada kantor cabang lagi di Sydney, ada kantor cabang lagi di Bangkok. Itu pasti akan memiliki regulasi yang berbeda-beda tergantung dari wilayah mereka masing-masing. Jadi misalkan nih ada
kasus atau mungkin ada kejadian, misal kantor pusat sedang mengalami pemadaman total atau mungkin ada disaster atau mungkin ada bencana alam, yang berarti ada kemungkinan bahwa perangkat-perangkat yang ada di pusat itu akan kehilangan konfigurasinya. Nah, yang terjadi ketika perangkat itu kehilangan konfigurasinya adalah akan terjadi downtime, dan downtime-nya justru akan semakin panjang, apalagi ditambah pandemi seperti ini. Lalu ada kurangnya visibilitas dalam perubahan konfigurasi yang dibuat di lokasi yang berbeda. Ini dapat menyebabkan komplikasi keamanan yang serius karena kita tidak tahu nih siapa yang melakukan akses, siapa yang mengganti konfigurasinya, karena semuanya tidak sedang di dalam kantor. Tapi seperti itu. Terakhir, berkaitan dengan compliance audit. Jadi audit untuk compliance yang pasti akan memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi celah-celah keamanan untuk melindungi data dari pelanggan. Ini berlaku untuk semua pekerjaan, baik yang ada di kantor maupun yang sekarang ada WFH, itu berlaku semua. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi saat kita bekerja dari luar kantor. Skenario yang kelima, itu adanya komplikasi dalam manajemen compliance karena sekarang menggunakan tradisi atau menggunakan kerja by remote atau kerja jarak jauh. Karena karyawan yang bekerja dari rumah, bahkan admin IT pun mungkin juga bekerja dari rumah karena alasan keamanan, mempertahankan compliance atau untuk perangkat-perangkat kita bisa tetap memenuhi standar compliance itu akan membutuhkan tantangan yang sangat besar. Tidak hanya itu, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini, ada beberapa company yang menghasilkan perubahan pada standar-standar tertentu. Contoh, misalnya pada HIPAA sendiri, HIPAA ini telah mengalami beberapa perubahan pada list compliance mereka berdasarkan kejadian yang ada akhir-akhir ini. Jika standar compliance ini tidak terpenuhi, maka ada peluang yang cukup besar untuk Anda kehilangan pelanggan, atau bisa juga kehilangan mungkin atau reputasi Anda atau reputasi company Anda bisa menurun karena Anda sudah tidak memenuhi lagi nih standar internasional, misal ISO 27001, ISO 20001, ISO 16000 dan lain-lain. Lalu tantangannya adalah bagaimana cara kita tetap patuh atau tetap bisa memenuhi compliance yang ada. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa perubahan yang dibuat untuk standar compliance yang baru. Jadi ada audit compliance standar itu harus kita perbarui lagi, dan admin harus melakukan perubahan ini dengan cepat. Namun mengingat keadaan saat ini akan cukup sulit. Karena apa? Ya tadi, si admin sedang tidak berada di dalam kantor. Jadi dia mungkin agak kesulitan untuk melakukan akses ke perangkat-perangkat network yang ada di kantor. Tidak hanya itu, audit-audit rutin yang biasa dijalankan oleh IT admin pun mungkin saat ini akan juga terasa lebih sulit dari biasanya karena tidak tersedianya resource dan juga ketidakmampuan untuk mengaudit perubahan dan juga melakukan push konfigurasi dari lokasi di mana si IT admin itu berada. Jadi hal inilah yang membuat suatu perusahaan mungkin tidak bisa memenuhi lagi regulasi standar yang mereka sudah sempat memenuhi sebelumnya.
Apa langkah ke depan? Langkah ke depannya mari kita masuk ke slide berikutnya. Solusinya adalah kita melakukan manajemen konfigurasi secara terdistribusi. Seperti yang kita sampaikan di skenario sebelumnya, yang kita bekerja di perusahaan multi-company, multinasional, yang kantornya berada di New York, sedangkan kita mungkin berada di Jakarta atau di Singapura, ada kebutuhan untuk manajemen konfigurasi secara terdistribusi. Katakan bahwa kantor Anda sekarang di Jakarta nih, lalu yang kantor di Jakarta ini saat ini sedang beroperasi, namun tidak ada, di New York itu tidak beroperasi. Jadi yang beroperasi hanya di Jakarta saat ini, dan kebetulan di Jakarta juga ada admin IT yang tersedia di Jakarta. Nah, si admin IT yang ada di Jakarta ini harus punya kemampuan untuk melakukan perubahan pada konfigurasi device yang ada di New York tadi, yang ada di kantor pusatnya tadi, karena mungkin dia terjadi perubahan kah, atau terjadi disaster dan lain-lain. Anda juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan backup dan juga upload konfigurasi dari device secara massal, secara bulk kita bilang. Jadi yang kedua, Anda juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan konfigurasi secara remote dari luar kantor. Yang ketiga, Anda harus memiliki kemampuan untuk mengetahui apa sih perubahan yang terjadi pada perangkat network atau perangkat yang ada di kantor Anda. Perubahan konfigurasi apa yang terjadi, kita harus bisa mengetahuinya. Lalu yang keempat dan kelima adalah melakukan optimalisasi tugas yang berulang untuk mendeteksi kerentanan firmware-nya. Jadi misal kita secara rutin mendeteksi mana sih perangkat-perangkat yang compliance dengan security standar kita cek secara rutin, tiap minggu mungkin, atau mungkin tiap berapa hari sekali kita cek, supaya kita bisa tahu apakah ada perubahan, dan kalau misalnya ada perubahan, apakah perubahan itu membuat perangkat itu jadi tidak memenuhi standar compliance kita atau tidak. Lalu bagaimana kita mendapatkan audit dari compliance report yang kita sudah lakukan. Lalu skenario yang keenam, permintaan yang tinggi untuk aplikasi in-house yang berbasis video conference tool misalnya. Jadi misal Anda bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki layanan utama untuk perbankan misalnya, yang berarti bahwa keamanan dan privasi data Anda, data pelanggan Anda sangat penting, karena itu adalah data-data dari nasabah yang mempercayakan misal uangnya ke Anda karena Anda bekerja di bank. Nah, karenanya biasanya tim IT juga pasti mengembangkan aplikasi buatan sendiri, kita bisa sebut aplikasi in-house, untuk bisa melakukan komunikasi antar IT admin atau antar teknisi atau antar engineer untuk kolaborasi dan conference video. Nah, aplikasi ini yang semulanya kita pakai untuk internal, tetapi dengan kondisi yang saat ini terjadi, itu ada lonjakan yang mendadak atau adanya peningkatan penggunaan aplikasi ini secara masif untuk pekerjaan yang dilakukan by remote. Jadi karena dulu yang mungkin biasanya antara teknisi A dengan teknisi B cuma berbeda koridor, sekarang sudah berbeda lokasi. Kalau di Indonesia mungkin beda kota atau beda kecamatan, beda kelurahan, beda provinsi. Nah, itu peningkatannya sekarang meningkat karena memang kondisi memaksa kita untuk menggunakan aplikasi yang bisa mengakomodir komunikasi antar karyawan yang
berada di tempat yang jauh. Ini menghasilkan pasti masalah pada kinerja aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut mungkin belum didesain untuk digunakan secara masif oleh banyak orang. Nah, mari kita lihat pada slide ini apa sih tantangannya untuk aplikasi in-house kita ini. Jadi tantangannya adalah kinerja aplikasi menjadi tidak memuaskan karena ya tadi aplikasi mungkin belum didesain untuk skala besar dan mengakibatkan akan berkurangnya produktivitas dari si karyawan. Nah, mengingat bahwa adanya peningkatan permintaan dan Anda tidak memiliki juga visibilitas atas permintaan metrik yang tepat, jadi ada kemungkinan aplikasi ini akan mengalami masalah kinerja. Jadi kita nggak tahu nih kita harus monitoring dari mana untuk aplikasi ini, karena misal aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web. Katakanlah conference video yang kita buat itu hanya dapat menampung maksimal 10 sesi dengan maksimum peserta 100 user yang live. Itu seharusnya, maksudnya sebelum terjadi pandemi didesain seperti itu. Tapi saat ini sebagian besar karyawan kita bekerja di luar kantor dan mau nggak mau harus menggunakan aplikasi tersebut yang mungkin totalnya misal kita ambil 5.000 karyawan. Mencoba menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi satu sama lain antar tim maupun antar divisi, pasti aplikasi ini akan mengalami beban yang sangat berat. Tidak hanya itu, resource dari aplikasi tersebut, misal apakah CPU-nya, memorinya, atau disk-nya yang dialokasikan untuk aplikasi ini kurang optimal, karena seperti yang saya bilang tadi, aplikasi ini awalnya hanya didesain untuk kebutuhan internal, untuk mungkin hanya kebutuhan tim-tim IT saja, misal seperti itu. Dan ini pasti akan menyebabkan masalah kinerja dan juga masalah produktivitas dari si karyawan, karena otomatis conference call-nya akan menjadi lambat. Orang yang ngomong biasanya lancar, tiba-tiba terputus, mau ngomong halo selamat siang, cuma jadi halo siang, kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, hal ini mengakibatkan user experience yang berkurang. Solusinya adalah kita memprioritaskan untuk aplikasi monitoring. Kita monitoring aplikasinya. Yang pertama, kita mengidentifikasi dan melacak key performance metric-nya atau kunci performance dari si aplikasi itu ada di mana sih? Itu yang akan kita monitoring. Jadi biasanya kalau aplikasi berbasis web pasti dia akan memiliki server. Nah, yang pertama kita monitoring servernya dulu nih, CPU-nya, memorinya, disk-nya, cukup nggak untuk mengakomodir kebutuhan yang semakin masif ini. Dan apabila tidak mencukupi, IT bisa tahu, IT bisa mengajukan atau mungkin melakukan konfigurasi untuk capacity planning untuk menambahkan resource-nya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, hasil dari menganalisis metrik ini dapat memberikan gambaran bagi IT tentang seperti apa sih cara kerja aplikasinya, bagian apa saja sih yang menjadi penyokong aplikasi ini supaya bisa berjalan dengan lancar, dan kalau ada masalah, dia akan tahu masalahnya ada di mana sih, apakah masalahnya ada di tingkat URL-nya, atau mungkin di tingkat source code aplikasinya, atau mungkin juga di hardware-nya. Jadi admin IT itu bisa tahu karena dia sudah memiliki visibilitas untuk semua komponen yang menunjang aplikasi ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Lalu berikutnya, terapkan ambang batas. Jadi ambang batas bisa kita anggap sebagai biasa kita dengar sebagai threshold. Jadi kita terapkan threshold untuk aplikasi untuk
metrik-metrik yang utama, dan kita akan mendapat pemberitahuan apabila threshold ini terlewati. Misal kalau kita ambil saja untuk metrik sederhana CPU atau memori atau disk, misal memorinya kita setting akan memberikan alert kalau sudah di atas 75% pemakaian dari memori. Nah, jadi kalau begitu dia sudah melampaui, misal dia terdeteksi CPU memorinya mencapai 80%, jadi kita bisa tahu, kita bisa langsung tahu dan kita bisa melakukan langsung solusinya untuk aplikasi untuk server tersebut, apakah mungkin akan kill proses-proses yang tidak dipakai atau mungkin bisa menambahkan resource-nya. Jadi sedari dini masalah itu terdeteksi, semakin cepat kita bisa melakukan remediation atau melakukan perbaikan. Lalu yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan gambaran bagaimana sih gambaran end user dalam menggunakan aplikasi kita. Jadi penting bagi admin IT untuk memahami kinerja layanan ini dari perspektif si user. Ini akan membantu si IT admin itu untuk mengambil langkah cepat untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah saat dan ketika masalah itu muncul. Karena begitu terdeteksi, ada alert, CPU-nya tinggi, nggak lama kemudian user bilang, saya nggak bisa akses, aplikasinya lambat. Si IT admin bisa langsung ngecek masalahnya di mana, disesuaikan dengan data hasil monitoring, dia tahu, lalu dia bisa melakukan langkah penanganan saat itu juga. Kita saat ini sudah membahas semua skenario yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan tren pekerjaan dari rumah atau tren pekerjaan by remote, work from home untuk kondisi saat ini. Nah, kita telah membahas semua skenario-nya dan kami juga ingin mengetahui skenario mana yang paling cocok untuk Anda. Jadi apabila Anda ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan juga melalui chat. Apabila sudah disampaikan, nanti juga akan dijawab oleh panelis kita. Nah, di sini Manage Engine memiliki solusi yang sudah disampaikan adalah ITOM atau IT Operation Management Solution. Manage Engine ITOM Suite ini memberi Anda berbagai solusi yang dapat membantu Anda mengelola operasi IT Anda secara efisien dari end to end. Solusi kami ini juga memiliki kemampuan utama seperti manajemen VPN, manajemen konfigurasi jarak jauh, konfigurasi perangkat network, lalu yang membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk beradaptasi dengan pekerjaan ini karena aplikasi kita juga menggunakan web-based UI yang sangat mudah untuk pemakaiannya, walaupun Anda bekerja dari rumah. Saat ini saya akan memberikan intro singkat untuk masing-masing solusi yang berkaitan dengan ITOM sesuai dengan skenario-skenario yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya. Lalu di sini ada modul pertama atau produk solusi pertama adalah Firewall Analyzer. Firewall Analyzer ini memiliki fungsi VPN and Firewall Management. Jadi dari Firewall Analyzer ini kita bisa melihat VPN traffic dan juga security monitoring. Kenapa kita bisa melihat security monitoring? Karena Firewall Analyzer ini akan collect log-log dari firewall itu sendiri. Jadi log yang ada dari firewall, apakah itu ada event-event security, event-event virus, attack, semuanya akan di-collect dan disajikan dalam bentuk report yang kooperatif, yang bisa mudah dibaca oleh user. Kita juga bisa mendapatkan VPN trend report dan juga real-time user monitoring. Jadi kita bisa tahu live session-nya sekarang, session yang sedang aktif itu session yang mana. Lalu ada security audit dan firewall change management. Security audit seperti yang diutarakan sebelumnya. Jadi di firewall analyzer ini ada compliance. Compliance ini adalah firewall analyzer ini akan mengecek konfigurasi dari si firewall itu, lalu melakukan audit apakah sudah memenuhi standar yang ada atau belum.
Lalu firewall change management sendiri adalah kemampuan untuk melakukan konfigurasi secara langsung terhadap perangkat firewall yang kita monitoring. Lalu ada compliance report juga, PCI, DSS, ISO 27001, NIST, SINS, dan NRC CIP. Jadi compliance report ini sudah ada. Jadi apabila perusahaan Anda akan mengejar salah satu compliance itu, Anda tinggal masuk ke bagian reportnya, lalu biarkan si firewall analyzer ini scan perangkat firewall Anda dan mengetahui rules mana saja sih yang dari compliance standar tersebut yang belum terpenuhi dan mana yang sudah terpenuhi. Lalu remediasinya apa? Nah, di sini ada juga firewall rule dan policy management. Jadi firewall analyzer ini juga bisa manajemen rule. Jadi dia mendeteksi rule-rule apa saja yang ada di firewall, mana rule yang dipakai, mana rule yang nggak dipakai, mana rule yang beririsan, mana rules yang saling tumpang tindih, mana rules yang menjadi ada dari satu rules ternyata sudah ada di rules yang lain, itu kita bisa melihat. Jadi ada summary-nya, mana juga rules yang jarang dipakai atau jarang kena hit, itu kita bisa tahu juga. Policy management juga sama, kita bisa menambahkan beberapa policy ke dalam firewall kita. Lalu ada firewall log analysis, jelas karena kita collect log, kita bisa tahu apakah ada attack atau ada serangan, atau ada security event, deny event, atau ada allow connection dan lain-lain. Nah, kita juga bisa manage firewall service untuk MSSP. Lalu solusi yang kedua itu untuk berkaitan dengan konfigurasi. Di sini kita namanya Network Configuration Manager. Di sini solusi ini bekerja untuk melakukan backup configuration dari network device kita dan juga melakukan pengecekan compliance. Jadi si NetNCM ini, kita menyebutnya NCM, akan melakukan backup konfigurasi secara rutin. Kita bisa schedule mau per hari, per minggu, mau per bulan. Itu kita bisa schedule supaya kita bisa mendapatkan update konfigurasi network kita secara berkala. Jadi di sini ada juga disaster recovery, role-based access control. Jadi disaster recovery ini kita bisa melakukan upload juga ke perangkat network kita, melakukan upload konfigurasi. Misal terjadi sesuatu, kita bisa upload konfigurasi yang sudah kita backup supaya perangkat tersebut langsung bisa terkonfigurasi dan bisa langsung menjalankan fungsinya sebagaimana perangkat yang dia gantikan, seperti itu. Lalu ada real time configuration change. Jadi NCM ini memiliki kemampuan untuk collect log juga dari si perangkat network. Ketika ada orang masuk melakukan konfigurasi, otomatis di perangkat itu akan mencatat eventnya. Oh, ada user A melakukan konfigurasi A, perubahan config-nya B misalnya. Jadi secara otomatis log itu akan dikirimkan ke NCM ini, sehingga NCM bisa tahu, oh ada user melakukan akses ke router A dengan IP sekian, melakukan perubahannya ini. Itu secara real time. Lalu ada remote configuration management. Kita bisa melakukan configuration langsung by remote tanpa kita menggunakan putih atau menggunakan aplikasi lain, misalnya mobile extern. Cukup kita menggunakan NCM ini, kita langsung bisa melakukan remote, melakukan konfigurasi, buka terminal dari sini. Lalu kita juga bisa melakukan konfigurasi secara bulk. Jadi misal kita akan melakukan update untuk konfigurasi NAT misalnya. Kita punya 10 device dengan tipe yang sama, kita langsung bisa push konfigurasi secara bersamaan. Lalu ada compliance management seperti Cisco IOS, HIPAA, SOX, PCI, dan NCM ini juga bisa di custom. Kalau misal company Bapak Ibu punya security standard sendiri atau punya compliance sendiri, kita bisa bikin rules-nya. Nanti kita cek ke semua perangkat, dari rules tersebut, mana yang sudah comply, mana yang belum. Lalu nanti remediasinya seperti apa. Lalu solusi berikutnya berkaitan dengan bandwidth analysis dan juga manajemen. Itu kita punya solusi namanya NetFlow Analyzer. NetFlow Analyzer ini juga dilengkapi dengan Advanced Security Analytic Module. Jadi, Advanced Security Analytic Module adalah sebuah modul yang berfungsi untuk mendeteksi adanya abnormal behavior yang terjadi
di sisi network kita, misal ada yang melakukan ping secara terus-menerus, ada yang mengirimkan paket TCP secara terus-menerus ke satu IP tertentu dari broadcast beberapa IP. Nah, di sini network analyzer bisa mengetahui karena di network analyzer ini memiliki beberapa pattern attack ataupun serangan yang umum dilakukan oleh peretas-peretas atau hacker. Di sini juga ada network forensik dan behavior analysis yang kita juga bisa melihat forensiknya. Jadi ada pada interface A, interface 1 kita misalnya, ada transaksi atau ada komunikasi dari IP A ke IP B menggunakan port berapa, protokol apa, total transmitnya berapa. Itu semuanya akan kelihatan di situ. Ada juga capacity planning dan billing. Capacity planning ini kayak kita memprediksikan kita punya bandwidth sekian dengan tren penggunaan bandwidth yang meningkat per bulan, kira-kira bandwidth kita ini akan habis dalam waktu berapa lama. Dan billing ini biasanya untuk menghitung cost layanan kita, misalnya kita menggunakan layanan dari provider A, kita cek menggunakan network analyzer ini, layanan yang kita terima ini dengan harga per kilobyte-nya mungkin sekian ribu rupiah atau sekian puluh ribu rupiah, berapa yang seharusnya kita bayarkan setiap bulan. Lalu kita juga bisa untuk monitoring router atau switch traffic monitoring. Jadi kita bisa monitoring trafficnya, utilisasinya berapa, termasuk kita bisa melihat yang informasi seperti tadi, top source-nya kemana, top destination-nya kemana, lalu top application layer 4 ataupun layer 7 yang kalau perangkat itu support layer 7, aplikasi apa yang paling tinggi pemakaiannya, itu kita bisa lihat. Dan juga kita bisa drill down, misalnya top site-nya adalah ke Google, kita bisa drill down IP-IP mana saja sih yang melakukan akses ke Google, lalu seberapa besar yang melakukan aksesnya. Kita juga support untuk monitoring Cisco WAAS, untuk reportingnya kita juga support, site-to-site traffic monitoring, dan juga Cisco FVC monitoring. Apabila kita memiliki wireless LAN controller atau WLC misalnya dari Cisco ataupun dari Aruba, kita juga bisa monitoring di sini supaya kita juga bisa tahu nih penggunaan access point kita, setiap SSID itu yang terkonek berapa. Ya, lalu ini adalah salah satu modul item secara besarnya, itu ada namanya OP Manager. OP Manager ini berfungsi untuk monitoring network, server, dan juga performance dari VPN monitoring kita. Untuk VPN, availability dan performance monitoring, kita bisa melihat berapa sih jumlah VPN session yang sedang aktif. Performance monitoring seperti tadi, kita bisa monitoring performance dari CPU, memori, disk, ataupun utilisasi traffic. Untuk performance monitoring kita support untuk sudah lebih dari 2000 metrics dari berbagai vendor dan berbagai tipe perangkat. Ada juga OneRTT monitoring, kita bisa mendeteksi jitter, latensi. Kita juga bisa monitoring virtualisasi seperti Nutanix, VMware, Hyper-V, SAN monitoring, dan lain-lain. Kita juga ada NOC View atau semacam tampilan slideshow yang berfungsi untuk menampilkan hasil monitoring kita secara real time. Bisa kita punya ada wall monitor seperti itu. Ada 3D Rack dan 3D Rack and floor view. Jadi kalau kita punya ruangan server dengan isi beberapa rak, kita bisa bikin tampilannya secara simulasi. Lalu kita bisa monitoring juga untuk proses dan service yang ada pada server itu. Dan juga ada storage monitoring. Apabila kita memiliki storage, RAID, tab library, itu kita bisa monitoring di sini. Sebelumnya, untuk Bapak Ibu sekalian, bisa isi survei kami, ada di panel sebelah kiri, itu ada tab polls, itu nanti ada beberapa question survei, silakan diisi. Setelah kalau ada pertanyaan, bisa naik ke tab namanya tab Q&A di panel sebelah kiri juga.
Nanti bisa di chat, nanti akan ada panelis kita yang akan menjawab. Kalaupun mungkin berkaitan dengan produk-produk knowledge atau apa, bisa dijawab juga, karena tadi juga ada Pak Roni. Jadi kita lanjut ke modul berikutnya, itu application manager. Kalau tadi sebagian besar kita sudah monitoring lebih ke arah infrastruktur, lebih ke arah physical untuk perangkat-perangkat kita. Selanjutnya, Manage Engine juga memiliki monitoring lagi untuk ke arah aplikasi. Aplikasi ini aplikasi cloud dan juga aplikasi on-premise bisa kita monitoring. Jadi application manager ini bisa hybrid istilahnya kita bilang. Kita bisa monitoring aplikasi on-premise dan bisa monitoring aplikasi on-cloud. Jadi kalau tadi dari sisi hardware sudah dimonitoring, sekarang kita monitoring aplikasinya. Kita punya aplikasi web berbasis apa? Misalnya basisnya adalah menggunakan Java atau menggunakan .NET. Kita monitoring .NET-nya, kita monitoring web service-nya, kita monitoring database-nya di sini. Supaya kita tahu, kalau misal ada yang berkata aplikasi webnya lambat nih, kita bisa cek apakah dari sisi web service ada kendala atau mungkin di database-nya apakah ada logging ataupun ada query yang bekerja sangat lambat, atau mungkin dari sisi webnya sendiri yang respon time-nya yang turun. Jadi kita bisa monitoring aplikasi dari mulai Java, .NET, PHP, Node.js, dan Ruby. Untuk cloud, container, dan infrastruktur monitoring juga bisa untuk monitoring server. Lalu ada synthetic transaction monitoring dan end user experience monitoring. Jadi kita di application manager ini kita bisa menanamkan agent juga di salah satu branch kita. Untuk agent itu nanti akan melakukan simulasi, melakukan akses ke website kita. Nah, nanti si agent ini akan melemparkan hasilnya. Seperti ini loh, kalau saya melakukan akses dari branch yang ada di kota A. Oh, respon time-nya sekian. Kita coba bandingin dengan kalau kita dari kantor pusat, apakah ada perbedaan atau enggak. Seperti itu. Lalu modul berikutnya ada IP address dan switch port management. Kita sebutnya di sini adalah oputils. Jadi dari sini, kalau tadi di NetFlow Analyzer itu sudah diketahui IP mana saja yang melakukan akses, IP saja yang melakukan transaksi melewati interface itu. Nah, dari sini kita nanti juga bisa mendapatkan informasinya. Informasi IP-nya itu dimiliki oleh siapa? Hostname-nya apa? Lalu nanti dia perangkatnya terkoneksi ke switch yang mana? Itu nanti kita bisa cek di sini, karena IP address management ini dia akan melakukan scanning untuk subnet-subnet kita, dan dia akan melakukan resolving dari IP 1 sampai IP sekian dimiliki, yang sudah terpakai mana, yang belum terpakai mana, lalu yang pakai siapa, MAC address-nya berapa, hostname-nya apa, itu kelihatan di sini. Dan switch port management prinsipnya sama seperti IP address management, cuma dia hanya bedanya dia di bagian switch. Jadi port mana kita punya switch 24 port mana yang sudah terpakai, port mana yang belum terpakai. Lalu yang pakai port itu dia pakai dengan IP address berapa, MAC address-nya apa, terkoneksi ke mana, VLAN apa. Ada juga advanced IP diagnostic, jadi kita bisa melihat IP ini tuh pernah dipakai siapa aja. Dan dari satu IP itu apakah saat ini dipakai oleh lebih dari satu MAC address atau tidak. Kita juga bisa resolving DNS name dan MAC address monitoring. Semuanya itu modul-modul yang saya sebutkan tadi itu semuanya bisa terintegrasi dalam satu modul besar namanya OP Manager Plus, yang terdiri dari OP Manager, NetFlow Analyzer, Network Configuration Manager, Firewall Analyzer, OP Utils, dan Application Manager. Jadi walaupun prinsipnya modul-modul atau solusi-solusi tadi bisa dibeli atau bisa dijalankan secara sendiri-sendiri, bisa juga diintegrasikan secara satu kesatuan dalam satu paket, atau ya seperti paket hemat, itu dalam satu modul namanya OP Manager Plus. Jadi solusinya
solusi besar kita untuk kita bisa monitoring dari semua sisi, semua endpoint, itu kita namakan OP Manager Plus. Lalu ini ada beberapa free content yang bisa Bapak Ibu nanti download dari websitenya Manage Engine juga. Jadi ada beberapa dokumen yang di-share oleh Manage Engine untuk berbagai tipe solusi. Jadi ada seperti untuk security best practice, VPN strategy, best VPN to maintain, dan lain-lain. Itu nanti berkaitan dengan ITOM ini bisa diakses ada link di bawah di www.manageengine.com/itom/ebooks.html. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download, bisa tanya juga ke kita. Nanti setelah webinar ini juga kami akan kirimkan PPT atau PowerPoint yang saya share ini dan juga rekamannya ke email yang Bapak Ibu sudah submit di form pendaftaran itu. Kembali saya ingatkan, apabila Bapak Ibu belum melakukan pengisian survei, bisa mengisi survei kami yang ada di panel sebelah kiri di tab polls, dan juga apabila ada pertanyaan bisa beranjak ke atas, ada di tab Q&A, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbesit pada saat webinar ini dilaksanakan, supaya nanti bisa dijawab juga oleh panelis kita yang ada di sini. Jadi apabila Bapak Ibu mungkin ingin mengetahui lebih lanjut untuk produk dan juga mungkin fitur-fitur lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi kita di sosmed.prodata.co.id. Oke, akhir kata demikian webinar yang sudah dilakukan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mengikuti webinar ini dari awal pertengahan ke akhir. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam menghadapi situasi yang saat ini terjadi, yang berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelola network baik dari sisi environment maupun dari sisi security untuk menghadapi pandemi yang ada sekarang ini. Berkata, terima kasih.